Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja di sebuah website. Di sini aku punya analogi restoran. Anggapannya teman-teman merupakan pelanggan di restoran ini. Biasanya kalau di restoran kita tidak bisa langsung pesan ke chefnya. Pesannya itu selalu lewat si waiters. Anggap saja teman-teman sama si chef ini terhubung sama si waiters. Nah, teman-teman pesan makanan ini melalui si waiters. Lalu, si waiters bawa pesanannya ke si chef. Lalu, si chef proses nih pesanannya. Jadi makanan deh. Setelah jadi makanan ini dibawa ke teman-teman juga melalui si waiters. Nah, apa sih hubungan analogi ini dengan cara kerja di sebuah website? Jadi sebenarnya, analogi ini menggambarkan banget cara kerja di sebuah website. Anggapannya ini adalah teman-teman. Teman-teman meminta halaman website melalui internet. Terus sampai deh di server yang memproses halaman tersebut. Misalnya, kalau teman-teman minta halaman google.com, berarti servernya Google. Nanti sampai nih ke server Google. Terus server Google yang memproses data. Lalu dikirim balik deh melalui internet ke teman-teman sehingga bisa terlihat di tampilan layar teman-teman itu website google.com. Nah, di sini ada gambaran lebih besarnya lagi. Karena kalau di analogi tadi kan kita cuma satu pelanggan dan satu chef. Cuman kalau di jaringan internet itu sangat luas teman-teman. Jadi jaringan internet itu adalah komputer-komputer yang terhubung seluruh dunia. Makanya kita perlu yang namanya IP address atau identitas agar kita bisa saling mengenal. Jadi ceritanya di sini anggap aja nih IP address komputer teman-teman. Terus teman-teman mau membuka YouTube. Nah, teman-teman itu pasti ketikanya youtube.com kan, beserta pesan dan IP address teman-teman bakal dikirim ke internet service provider. Apa sih internet service provider? Bagi teman-teman yang nggak tahu, internet service provider itu yang memprovide internet ke teman-teman atau nggak internet ke teman-teman. Misalnya, teman-teman berlangganan IndiHome, berarti internet service providernya itu IndiHome. Nah, setelah itu, si internet service provider ini kan nggak tahu nih ya youtube.com itu addressnya berapa. Soalnya komputer itu cuma kenal yang namanya IP address, cuma bisa kenal binary ini. Jadi dia itu cari dulu ke yang namanya DNS server atau Domain Name System Server. DNS server itu sebenarnya cara kerjanya mirip kayak buku telepon. Jadi teman-teman itu cuma inget nama orangnya kan, nggak inget nama teleponnya kan. DNS juga sama nih. Jadi kita cari DNS youtube.com, itu alamatnya berapa sih? Lalu dibagikan dengan DNS, misalnya segini IP-nya di YouTube. Lalu si internet service provider itu setelah tahu alamatnya, baru dia dikirim pesan ke teman-teman ke address sekian. Nah, udah sampai ke server YouTube-nya, baru diproses. Kayak si chef ngeproses makanan, si server YouTube-nya juga ngeproses data-data apa aja sih yang dibutuhkan untuk ngebuka website di browser teman-teman. Nah, setelah diproses dan udah selesai, dikirim balik deh ke internet service provider, baru dikirim balik ke teman-teman. Sehingga kelihatan di browser teman-teman youtube.com. Nah, kurang lebih gitu doang sih cara website. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.